tentang pengertian, landasan, peranan, dan kedudukan pendidikan agama Islam. Ya, di kampus umum khususnya ya, khususnya di prodi teknik informatika atau fasilkom. Baik. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagai pengantar perkuliahan, ya, Bapak jelaskan tentang pendidikan, definisi daripada pendidikan agama, kemudian landasan, serta kedudukan dan peranan pendidikan agama. Ini hanya 3 sub-bahasan saja. Tentunya yang diharapkan dari mahasiswa, dari aspek kompetensi knowledge, ya, atau kognitif, atau pengetahuan. Pertama, mahasiswa itu harus memiliki paradigma berpikir, mindset berpikir ya. Paradigma itu mindset atau pola berpikir yang benar dalam memahami ajaran Islam. Ya, hati-hati, kalian jangan melihat fenomena orang hijrah pakai celananya agak tinggi, jenggoten, pakai baju syar'i, oh itu Islam. Sementara orang yang nggak begitu nggak Islam. Nah, pemahaman yang seperti ini nggak baik juga begitu. Kalian harus mampu membedakan ya, mana pengetahuan, mana esensi ajaran, mana memang esensi dari budaya begitu. Jadi dengan mengikuti mata kuliah ini, Bapak berharap berpikirnya benar, ya, tidak seperti orang buta suruh pegang gajah. Ya, ditanya gajah itu seperti apa? Yang buta satu pegangnya kuping gajah yang tipis. Gajah itu kayak kipas, tipis. Yang satu pegang belah itu ekornya yang panjang kayak ular. Ditanya gajah itu kayak apa? Kayak ular. Yang buta satu pegang badannya gede kayak tembok ya. Ditanya gajah itu kayak apa? Kayak tembok. Ini salah semua. Ya, tidak secara utuh memandang sesuatunya itu. Nah, kadang ada orang yang memandang Islam itu begini. Islam tuh begini, Islam tuh begini. Nah, nanti akan Bapak coba pandu ya untuk memahami Islam secara keseluruhan, secara komprehensif, secara general, secara utuh, tidak separuh, tidak setengah segala macam. Kemudian termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Setelah paham ilmunya, mudah-mudahan semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sedikit demi sedikit mau mempelajari Islam secara mendalam di luar kampus, dan juga sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa meninggalkan kemaksiatan secara total, ya. Karena kemaksiatan itu bukan hanya dilihat dari yang jelas-jelas ya, atau seperti zina, mabuk gitu kan. Orang kalau tahu ilmunya, ya, ada barang teman yang biasa kita makan minum tanpa seizinnya dulu kita makan. Itu kan sudah termasuk maksiat perut sebenarnya. Itu gosob itu. Jadi orang itu harus punya izin dulu baru boleh makan dan minum makanan orang. Jadi jangan ada bahas, ini mah teman saya, ini saya makan aja dulu, nanti setelah makan saya bilang, ya iya kalau itu makanan beracun, kalau makanannya dihidangkan untuk musuh dia di kelas misalkan, ada musuhnya di kelas misalkan, kita temennya main selonong aja makan. Nah itu maksiat perut namanya. Walaupun yang punya kakak, punya adik di rumah lotion dipakai tanpa izin, itu nggak boleh. Bilang dulu, Kak, boleh nggak pakai lotionnya? Oh silahkan. Dek, boleh pinjam saja? Oh, silahkan. Baru kalau sudah diizinkan. Nah, itulah etika Islam. Efektif, itu sikap. Nah, efektif itu sikap ya. Kalau kognitif itu pengetahuan. Kalau psikomotor itu keterampilan. Nah, kita ingin semuanya. Secara pengetahuan, kalian cerdas, secerdas Imam Syafi'i, secerdas para wali, secerdas para ajengan kiai ustadz. Walaupun memang tidak jadi ustadz. Pak, saya nggak mau jadi ustazah, ya nggak apa-apa, tapi keilmuannya harus seperti mereka ustazah.
keilmuannya. Walaupun secara profesi tidak menjadi ustaz, ya nggak masalah. Nah, kemudian nomor 3, mampu mengaplikasikan pesan-pesan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Hubungan dengan Allah itu hablum minallah, hubungan dengan sesama, hablum minanas, hubungan dengan alam, hablum minal alam. Termasuk dalam pengembangan iptek dan sains. Jadi secara kognitif memahami, pengetahuannya dapat, kemudian secara motivasi keimanannya meningkat, ketakwaan meningkat, secara psikomotor mampu mengaplikasikan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya ketika kemarin Bapak mengajarkan bahwa tauhidnya harus bagus, tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam, tidak boleh syirik, tidak boleh kufur ya. Ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Usaha, udah mintanya fokus ke Allah, jangan minta ke yang lain. Itu langsung diterapkan, diaplikasikan. Itu manfaat supaya kita paham tentang nilai-nilai ajaran agama Islam. Oke. Nah, pendidikan itu adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Orang kalau berpendidikan itu tidak bisa digoyangkan keyakinannya oleh orang lain, tidak bisa dibohongi oleh orang lain, dan tidak bisa diganggu hidupnya oleh orang lain. Ya. Jadi memang pendidikan tidak bisa dihilangkan dari kehidupan berkeluarga, beragama, bernegara, dan berbangsa. Dan pendidikan pun menjadi ukuran maju mundurnya suatu bangsa. Jadi begini, kalau kalian menjadi bos, punya karyawan, yang satu pendidikan agamanya bagus, yang satu orana pendidikan agama nih. Kalau yang satu karena di agama diajarin disiplin, kejujuran, itu akan mempermudah kerja kalian sebagai bos. Saya butuh orang jujur bendahara. Oh, ini ada orangnya nih, udah kelihatan jujur. Alhamdulillah bendahara sudah punya. Saya perlu pekerja yang yang terampil, kreatif, yang disiplin. Bukan waktu kerja, lantas kemudian dia ke kamar mandi ngabisin rokok berbatang-batang. Nah, itu kan orang yang tidak jujur. Dan itu akan merugikan perusahaan begitu. Ya. Jadi memang pendidikan ini yang sangat penting dalam kehidupan berbisnis, ya, kehidupan bermasyarakat dan yang lain sebagainya. Termasuk dalam keadaan berteman juga di kelas, dalam kampus juga perlu orang jujur, orang baik itu. Tentunya orang-orang itu lahir dari rahim pendidikan. Nah, kemudian sedangkan dasar pendidikan agama di Indonesia itu erat sekali kaitannya dengan pendidikan nasional. Ya, pendidikan nasional itu yang menjadi landasan terlaksananya pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan agama merupakan bagian yang ikut berperan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Ya. Tujuan pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang Sisdiknas itu apa? Ada yang tahu? Sisdiknas, ada yang tahu tujuan pendidikan ini nasional? Nggak ada. Itu kalimah awalnya adalah terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa. Ini nasional loh, diakui oleh seluruh agama, diakui oleh seluruh suku ya. Terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, demokratis, bertanggung jawab. Nah, yang dikedepankan itu adalah kata beriman dan bertakwa, amanu dan tatakun. Ini alhamdulillah nih, ulama kita mampu menyusupkan kata-kata amanu dan at-taqwa ke dalam tujuan pendidikan nasional. Tinggal dikawal dengan benar saja. Maka nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang religius. Gitu, alhamdulillah tuh sudah menjadi bagian daripada dasar operasional sistem pendidikan di negara kita. Dasar ideal ya, dasar ideal itu ya memang dasar utama, sumber pokok
daripada pendidikan agama Islam itu adalah jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sumber hukum semua Muslim, semua umat Islam. Ya. Nabi Muhammad ya patokannya adalah wahyu, kalam, ya, yang diajarkan oleh Jibril ya kepadanya. Oke, ini yang akan kita bahas, pengertian pendidikan agama dan indikatornya adalah landasan yuridis pendidikan agama. Baik. Serta kedudukan dan peranan pendidikan agama. Oke. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini wajib ya, setiap guru apapun di Indonesia itu wajib tahu tentang peraturan yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ya, sekalipun itu adalah guru PAI, guru agama. Guru agama juga itu kan dalam Islam, tetapi dalam Indonesia ya kita tetap taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Ada pendidikan agama, ada pendidikan keagamaan. Ada dua istilah yang digunakan. Bedanya hanya ada awalan ke sama awalan an saja. Kita lihat bedanya apa. Dalam bab 4 pasal 30 ya, ini menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang paham dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Kira-kira anak kampus dituntut tidak untuk menjadi ahli ilmu agama? Kalian kira-kira dituntut tidak untuk menjadi ahli ilmu agama? Ya, agak susah, kayaknya agak ribet kalau nuntut mahasiswa Fasilkom menjadi ulama, ajengan kiai, kayaknya agak susah. Ya, jangankan begitu. Ya, fakultas manapun kalau dituntut untuk menjadi ahli ilmu agama itu nggak bisa. Karena pendidikan keagamaan ini adanya di pesantren. Keagamaan adanya di majelis taklim, adanya di surau, langgar, dayah, rangkang, menasah. Ya. Nah, ada lagi pendidikan agama. Di dalam bab 10 pasal 37 ayat 1 bahwa pendidikan agama itu adalah usaha untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Nah, jadi kalau yang pendidikan agama itu hanya usaha untuk memperkuat, memberikan pemahaman, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi yang lebih cocok di kampus yang mana? Pendidikan keagamaan apa pendidikan agama? Yang dituntut menjadi ahli ilmu agama apa yang tidak dituntut? Yang tidak dituntut. Pendidikan agama, Pak. Pendidikan agama. Oke, good, smart. Pinter ya, berarti sudah paham arahnya. Jadi kenapa ada mata kuliah PAI di perguruan tinggi? Ya. Dan itu adalah pendidikan agama yang tujuannya hanya untuk memahamkan supaya mahasiswa mengerti, kuat imannya, dan mau mengamalkan ajaran tanpa harus ada tuntutan menjadi ahli ilmu agama. Karena ini bukan pesantren. Tapi kalau memang pesantren ya harus menjadi ahli ilmu agama dong. Seperti gus-gus ya, kiai-kiai ya, dan profesor-profesor besar juga itu juga memang kebanyakan hasil daripada lembaga pendidikan Islam non formal, kira-kira begitu. Nah, di Indonesia itu ada berapa agama? Ada 6, Pak. Oke, ada 6 ya. Si bungsu ini Konghucu kemarin yang Imleknya baru disahkan pada masa Presiden Gus Dur. Dan alhamdulillah semua agama sekarang sudah di kalender, sudah dimerahkan semuanya ya. Dari Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, kematian Tuhan gitu kan.
kematian Isa Al-Masih gitu kan. Ya, semuanya sudah menjadi hari libur nasional. Nah, jadi ya kalau di suatu kampus yang lebih banyaknya adalah orang Kristen, Protestan, ya maka ada dosen pendidikan agama Kristen, Protestan, dosen pendidikan Katolik, dosen pendidikan Hindu, Buddha dan yang lainnya. Ya, di kita mayoritas Islam ya. Ya, makanya yang ada ya dosen pendidikan agama Islam. Tetapi yang lainnya juga ada koordinatornya kok. Pendeta anu, pastor anu, Bapak hafal orangnya. Ya, nanti biarkan teman-teman yang tidak mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam, nanti mereka juga akan diberikan nilai oleh dosen pendidikan agamanya masing-masing. Oke ya, baik. Nah, ini sekarang landasan ya atau dasar pelaksanaannya. Apa sih payung hukumnya? Apa sih dasar hukumnya pelaksanaan PAI di kampus? Saya pengen tahu gitu kan. Ya, kita lihat. Dasar hukum atau dasar yuridis itu ada 3 macam. Ada dasar ideal, ada dasar konstitusional, dan ada dasar operasional. Sementara ada dasar religius, ada dasar sosial psikologis. Ya, kita bahas satu-satu. Dasar yuridis dulu deh, dasar hukum dulu. Dasar ideal. Apa sih dasar ideal? Landasan ideal negara kita itu apa? Dulu kan pernah kita belajar Pancasila ya. Landasan ideal. Landasan paling tinggi yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah kesepakatan hidup bareng. Karena baginda Rasul pun di Mekah, di Madinah, di Yastrib, namanya dulu Yastrib, bukan Madinah. Rasul menemukan kok masyarakat ini kok beragam, heterogen. Ada non-Muslim, ya, ada Kristen, ada Nasrani, ada juga Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, ada suku Aus dan suku Khazraj, ada Muslim pendatang, ada Muslim pribumi. Nah, ya, maka Rasulullah berpikir, wah ini sih tidak bisa dijadikan satu tipe model menjadi negara Islam, tidak bisa. Maka diciptakanlah oleh baginda Nabi itu yang namanya Piagam Madinah. Kesepakatan hidup bareng. Di kita ada Piagam Jakarta, ya, yang terus bereinkarnasi menjadi Pancasila. Nah, Rasul punya Pancasila di Madinah, Indonesia juga punya Pancasila. Karena lagi-lagi Indonesia sukunya lebih dari suku Madinah. Madinah sukunya ada berapa? Paling ada 7. Afghanistan ada 9. Indonesia luar biasa sukunya, hampir 300-an suku lebih. Tapi mukjizat kita bisa hidup rukun, berdampingan, tanpa ada gesekan, konflik suatu apapun. Wong Sunda, Wong Jawa, Wong Batak, Ambon, Bugis, Minang, silakan hidup kalian. Ya, urusan agama masing-masing, tapi urusan negara semuanya harus tunduk, taat, dan patuh kepada peraturan yang berlaku di negara itu. Di mana pimpinan tertinggi itu adalah seorang presiden. Ya, harus tunduk, taat, dan patuh kepada ya peraturan yang ada di negara kita. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang Indonesia harus berketuhanan, berkepercayaan. Pak, saya nggak berketuhanan, berkepercayaan, saya mau pindah ke sana, ke Finlandia. Finlandia mah ateis semua rata-rata. Negara-negara Barat itu ateis rata-rata. Ya, Tuhan dianggap tidak ada. Segala sesuatu asal upaya kita, jeripayah kita, akal kita. Jadi yang didewakan itu adalah akal. Maka disebut dengan golongan rasionalisme. Jadi lamun rasional ditinggalin. Apa Tuhan nggak ada? Di mana perannya? Apa dosa? Apa pahala? Di mana setan? Di mana iblis? Nggak ada bagi mereka hal begituan. Ya, tidak rasional, tidak bisa dibuktikan, tidak logis. Padahal dia tidak sadar, kamu bakal mati kok. Nah, kematian itu siapa? Kalau nggak mati ya ciptakan pil keabadian gitu kan. Kalau bisa begitu. Kalau memang kamu mendewakan akal. Jadi dasar idealnya itu adalah falsafah negara kita yaitu Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar ideal.
Nah, kemudian yang kedua ada dasar konstitusional, yaitu undang-undang. Jadi kalau Pancasila itu landasan ideal yang pertama, yang paling tinggi. Yang kedua adalah dasar konstitusional adalah undang-undang. UUD. Ya. Dalam bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi poin 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi rakyat Indonesia harus beragama dan negara harus melindungi umat beragama untuk menunaikan ajaran agamanya serta beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini undang-undang turunan daripada Pancasila, sila pertama. Dipertegas lagi dengan ini. Jadi ini kelas 2 nih, dasar konstitusinya kelas 2. Tadi dasar idealnya kelas 1. Yang kelas 2 harus membackup yang kelas 1. Dan sebaliknya nanti kelas 3 harus membackup kelas 2 juga, tapi muaranya tetap dari kelas 1 juga. Paham ya sampai sini? Dasar konstitusional. Dan terakhir, operasional. Operasional itu ya dasar yang paling bawah, teknis pelaksanaan. Dioperasikan, mesin dioperasikan. Ya. Di dalam undang-undang itu kan banyak sistem ya, sistem undang-undang ya. Ada tentang ITE. Apa itu ITE? Undang-undang tentang apa itu ITE? Kepanjangannya apa ITE itu? Seorang yang suka bermain medsos. Wah, ini melanggar ITE, undang-undang ITE segala macam. Menjatuhkan harkat martabat orang gitu kan, menghina, mencaci maki, menjelekan ya, bully segala macam itu melanggar ITE ya gitu. Itu ada undang-undangnya lagi. Ada juga undang-undang tenaga kerja, undang-undang Ciptaker, Omnibus Law. Ya. Ada juga undang-undang narkoba. Ada juga undang-undang hak asasi ya, HAM. Karena kita berhubungan dengan pendidikan, maka undang-undang yang digunakan itu adalah undang-undang Sisdiknas. Sistem Pendidikan Nasional. Bab 10 pasal 32 ayat 2 bunyinya pertama, kurikulum Dasmen, pendidikan dasar dan menengah itu wajib memuat pendidikan agama, 1, pendidikan kewarganegaraan, 2, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, penjas, dan muatan lokal. Itu bagi yang tataran SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana dengan yang di kampus? Yang di kampus wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, sekarang Bapak tanya, pendidikan kewarganegaraan ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah belajar? Belajar, Pak. Sudah. Kalau bahasa? Ada juga, Pak. Ada juga, Sudah. Pak. Bahasa apa? Sunda, Indonesia, Inggris? Inggris sama Bahasa Indonesia. Indonesia, Pak. Inggris sama Indonesia. Itu Sundanya nggak diajarin, mulok. Local wisdom. Ada satu lagi tuh, mulok ya. Bahasa daerah itu harus diajarkan di Prodi PAI itu ada mata kuliah bahasa Sunda begitu, memulai budaya local wisdom. Oke. Oke, ini ya yang menjadi dasar ya secara landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Ini hukum baku, jadi tidak ada pertanyaan untuk ini. Memang istilah itu nggak bisa diganggu gugat ya. Oke, ini hanya aturan saja, dasar ya, dasar hukum, payung hukum. Jadi kayak semacam dalil penguat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dasar religius. Tadi kan dasar secara kenegaraan.
secara kebangsaan. Nah, sekarang secara religius. Karena apa? Institusi ketuhanan itu malaikat Jibril, Rasulullah, kalam, firman, wahyu itu tidak diakomodir oleh negara secara formal. Jadi apa? Seolah ya negara mah institusi bumi. Kalau agama institusi langit begitu. Jadi masing-masing. Tapi untungnya kita orang-orang yang memang sangat bijak sekali. Institusi bumi kita terima, ya aturan negara kita terima. Pakai motor harus pakai helm yang ber-SNI, ya kita terima, kita ikutin. Toh untuk keselamatan diri kita gitu kan. Tetapi sisi lain kita akan balik lagi ke institusi langit. Tempat kita asalnya di surga, maka kita harus akan kembali ke surga. Maka ada peraturan dari institusi langit itu. Dan kita akan ikuti juga institusi langit itu. Ajaran, ketentuan, norma, aturan, ya, fikihnya, tauhidnya, akhlaknya, ya kita akan ikuti juga. Ya, jadi dua sisi ya, sebagai penghuni bangsa dan sebagai penegak agama. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan adanya perintah atau ada kaitannya dengan pendidikan, seperti An-Nahl 125, Al-Imran 104, atau Bah 122. Oke. Ada yang bisa bacakan ini tidak? Dalil Quran. Ada? Ada yang bisa bacain ini? Kemarin siapa kemarin yang Bapak suruh baca doa tuh, dua orang tuh, lupa namanya, si Bintang ya? Bintang sama siapa satu lagi deh? Bintang sama yang kemarin Bapak suruh baca doa? Saya Pak Siapa kamu namanya? Muhammad Brilian. Brilian. Oke. Bintang ada nggak Bintang? Kemana? Nggak kuliah? Bintang ada? Iya Pak. Coba baca Bintang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, ajaklah kepada agama Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Itu perintah dakwah, ajakan manusia untuk belajar, tetapi dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan kebijakan. Ya. Jadi tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita itu secara kasar atau secara ancaman, ditakut-takutin, diteror, dibom, dan yang lain sebagainya. Itu sangat tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Ajak mereka, seru mereka kepada Islam dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang, ya. Itu jangan main ancam-ancam, main teror, main bom segala macam. Itu tidak akan pernah membuat mereka terpikat hatinya kepada Islam. Oke, baik. Kemudian mana tadi? Ini Bapak kemana ini? Keluar ya?
Oke, Bapak ngebuka link absen di kampus itu untuk kelas yang kedua. Ambil absen nanti silakan. Oke. Kemudian yang kedua, silakan Brilian. Dibaca, Pak. Iya. Atas A'udzu dulu ya. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang buruk. Sebetulnya contoh seperti pendidikan kewarganegaraan, Pancasila itu kan isinya mungkin perintah untuk kebaikan ya. Cinta tanah air, saling tolong menolong, saling tenggang rasa, menghargai ya. Sebenarnya itu kan Islam juga sebenarnya. Sebenarnya Islam juga. Cuman lagi-lagi tadi karena ini agama langit, institusi langit, ketika berbicara tentang institusi bumi, seolah negara ini ingin mempunyai jati dirinya sendiri. Karena negara dihuni bukan hanya oleh sekelompok umat Islam saja. Ada agama lain, ada suku yang lain begitu. Jadi bahasanya ya ketika ini pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama seolah di bumi ini menjadi apa? Keterasingan ya. Jadi disejajarkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Padahal semuanya itu adalah agama, Bapak kira. Semuanya adalah Islam. Cuma dibagi-bagi ketika sudah masuk ke institusi bumi. Ya, hukum terbaik hukum Islam, Bapak kira. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan semuanya jadi ustadz kiai, jangan. Harus ada yang ngolah IT, harus ada yang ilmu bisnisnya, manajemennya, ilmu kesehatannya. Tetapi jangan semuanya juga meninggalkan pendidikan agama. Jadi hendaknya ada di antara kamu segolongan umat, sebagian atau sedikit atau seperempat, sepertiga, apapun itu, yang mengajak kepada kebaikan. Ya, Ustadz Kiai Ajengan ya harus ada, walaupun memang jumlahnya tidak semuanya. Kebanyakan karyawan yang jadi dakwahnya satu pabrik karyawan berapa ribu, yang mengajak kebaikannya 3 misalkan. Dan menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya itulah tugas daripada dai, tugas daripada ulama, tugas daripada guru agama. Oke, itu landasan secara religius ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah hadiah ya, ini adalah reward. Orang-orang yang mau mengaji, berilmu pengetahuan, orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada Allah, beriman, maka akan ditinggikan oleh Allah derajatnya beberapa derajat. Ya, udah pasti orang tersebut akan hidup barokah, hidup kecukupan, itu kan dilindungi oleh Allah, dijaga dan yang lain sebagainya. Dan hadis Nabi, sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya sedikit saja. Baligu ani walau ayah, sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Bisanya ngajarin Microsoft Word 1 ayat, ya sudah, sok kasihkan Microsoft Word. Ajari anak-anak tentang software, tentang Microsoft, dan yang lain sebagainya. Maka insya Allah itu akan menjadi nilai amalia ibadah yang pahalanya ngalir terus selama anak itu hidup dan dia pun mengamalkan kembali ilmunya. Begitu ya. Jadi keahlian kalian di bidang IT
tapi penghambaan ke Tuhannya itu adalah di agama. Jadi dua-duanya harus isi. Agamanya isi sebagai hamba Allah, ilmu IT-nya juga isi ya sebagai khalifatul fil ar yang mengelola bumi. Cuman yang mengelola buminya bukan anak pertanian kita mah. Anak pertanian mungkin tok secara literal dia ngelola bumi, ngolah sawah, ngebajak sawah, bikin pertanian, perkebunan. Kita juga sama khalifatul fil ar. Ada pertanian gedengi digeser ke teknik gitu kan, ku IT sekarang mah. Panen juga nggak usah digebot, nggak usah dirontok ya. Sekarang mah ada mesin yang turun ke sawah. Itu kan butuh IT, butuh teknik. Nah, maka kita juga sebagai khalifatul fil ar, pengelola, pemakmur bumi ini. Maka jadilah orang-orang yang memakmurkan bumi dengan penuh nilai-nilai keislaman tentunya. Ya. Dan terakhir adalah dasar sosial psikologis. Kita ini selalu butuh yang namanya pegangan hidup, ya, yaitu agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang maha kuasa. Tempat mereka berlindung dan meminta pertolongan. Dan hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif maupun modern. Zaman dulu orang perlu pegangan. Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ya, mereka merasakan bahwa yang menciptakan alam ini adalah Tuhan, Allah. Maka kemudian mereka mencari di mana Allah. Nabi Ibrahim pun sampai salah. Ya, pertama dia menganggap bintang itu adalah Tuhan. Oh, ternyata bintang hanya ada di malam hari. Bulan juga sama dianggap Tuhan. Matahari juga dianggap Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Tapi lama-kelamaan juga dia ketemu dengan Allah. Allah hadir di dalam dirinya. Nabi butuh dengan pegangan. Kita juga manusia yang besok suatu saat akan mati. Ya berarti kita yakin, berarti diri saya ini pun akan musnah. Berarti ada yang memusnahkan, ada yang mematikan. Dan akan tenang hati itu kalau dekat kepada yang mempunyai kehidupan ini, yaitu siapa? Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram, tenang. Terkadang di bumi ini kan semua orang itu menyakiti kita. Kecuali ayah kita mungkin, kecuali ibu kita gitu kan. Coba bayangkan, makhluk yang ribuan itu ternyata orang jahat. Ternyata kita mampu berlindung di pangkuan ayah kita. Ini orang yang senantiasa selalu menyayangi, cintanya tulus, tidak mengkhianati segala macam. Yaitu baru bapak. Bapak juga ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Dan manusia dikembalikan, dia butuh Allah. Dan dengan mengingat Allah, insya Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang, insya Allah. Ya. Nah, kemudian kedudukan dan peranan pendidikan agama. Ya. Dalam kurikulum pendidikan tinggi umum, baik negeri maupun swasta, mata kuliah PAI ini merupakan bagian integral dari kurikulum nasional dan dikelompokkan mata kuliah pengembangan kepribadian disandingkan bersama dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Jadi memang betul bahwa PAI ini adalah pengembangan kepribadian, adanya perubahan tingkah laku, pendidikan karakter. Ya kalau kewarganegaraan Pancasila mengenai kepatuhan terhadap hukum, nasionalisme, agama ya tentang bagaimana sikap religiusitas mahasiswa. Karena kedudukan yang sangat strategis, harusnya pendidikan agama itu mendapatkan porsi yang harus lebih besar sebenarnya mah. Sangat serius gitu. Karena apa? Karena lulusan dari perguruan tinggi ini akan menjadi orang-orang yang berkiprah di masyarakat, menjadi pemimpin bangsa. Ya. Bayangkan, kalau lulusan dari perguruan tinggi ini hanya melahirkan koruptor-koruptor saja, buat apa? Orang bergelar sarjana, cerdas, tapi hatinya kacau. Tapi minimal kalau sudah dibendung dengan pendidikan agama, mereka dikenalkan dengan hukum, aturan Tuhan begini-begini, atuh menjadi sarjana ekonomi itu yang islami, menjadi bisnismen yang jujur, engineering yang islami gitu kan, ahli IT yang baik gitu kan, yang Islam itu kan lebih indah kalau ya, tidak korup itu kan udah aman. Kalau negara tidak ada yang korup, selesai. Bantuan sosial Covid aja dikorupsi sama menteri sosialnya. Ya, ini bagaimana? Itu kan memang harus hak rakyat begitu. Kalau seandainya posisi kita sebagai rakyat penerima itu ternyata uangnya nggak ada, satu kampung nggak jadi kita dapat BLT, bantuan langsung tunai, dana COVID.
itu kan pasti kesal ke orang yang korupsinya itu ya. Pasti mencaci maki, itu menghina. Cuman uang rakyat segitu aja dikorupsi juga begitu kan. Nah ini kan kacau, menteri yang lulusan perguruan tinggi tapi korupsi. Ya, pimpinan-pimpinan partai korupsi. Ya, jangan sampai begitu. Kita harus menjadi mahasiswa yang baik, yang jujur, yang memang nilai-nilai agamanya. Dengan demikian, sebagai mahasiswa Islam seharusnya di dalam dirinya tertanam kesadaran yang mendalam dan semangat yang besar akan wajibnya melakukan pembelajaran dan kajian terhadap ajaran Islam. Bagi mahasiswa Islam, ya memang harus mengkaji Islam secara mendalam. Makanya tidak cukup 1 semester itu dalam 4 tahun itu sebetulnya. Tapi kan tadi ada bahasa, silahkan perdalam Islam di luar kampus. Kita bisa sowan ke kiai, bisa mendatangi pondok pesantren, ya, bisa nyorok gitu kan ke ajengan begitu. Jadi jangan hanya terpaku di kampus saja. Dan kemudian peranan NKRI yang notabene negara Islam, negara agamis, bukan negara Islam ya, negara agamis. Idealnya pendidikan agama menjadi dasar bagi pendidikan-pendidikan yang lainnya, karena tadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Yang kedua, pendidikan agama seyogianya mendapat waktu yang proporsional bukan saja pada madrasah ataupun sekolah-sekolah keagamaan, namun juga di sekolah-sekolah umum. Ya. Demikian halnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pendidikan agama harus dijadikan tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik. Jadi untuk membentuk watak, kemudian kepribadian peserta didik itu harus berangkat daripada pendidikan agama. Oleh karenanya, mata kuliah pendidikan agama memiliki peran penting dalam membina kepribadian mahasiswa sebagai calon sarjana Indonesia yang beriman dan bertakwa serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi. Wah. Ini akan menuju kepada tadi peningkatan harkat derajat dan martabat. Akan diangkat, akan ditinggikan tuh derajat mahasiswa kalau memang dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembinaan religiusitas mahasiswa itu di perguruan tinggi itu dapat menghasilkan suatu sikap ya. Jadi nilai religiusitas seorang mahasiswa itu dilihat daripada bagaimana dia bersikap. Ya, bagaimana dia mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran kebenaran itu di dalam dirinya dan di dalam masyarakat. Jadi sikap religius itu dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang disadari oleh dasar kepercayaan kepada nilai-nilai kebenaran yang diyakininya itu. Akan mampu melahirkan sikap karakter religius kalau seandainya kita sudah memahami, ya, meyakini ajaran kebenaran, dan kesadaran ini muncul dari produk pemikiran secara teratur, mendalam dan penuh penghayatan. Ya, perlu ya kajian mendalam. Jadi sikap religius seseorang dapat tercermin dari cara berpikir dan bertindak. Orang itu akan hati-hati karena sudah mempelajari pedoman, aturan, gitu kan, pegangan. Ya. Jadi dalam berpikir dia akan sesuai dengan aturan itu, apalagi dalam bertindak. Ya, apa yang ia pikirkan akan menjadi suatu tindakan. Mindset is doa. Yang dipikirkan itu doa. Dan perubahan itu adalah seni ya, dan ini sistem evaluasi perkuliahan yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Dan ini adalah 4 indikator ya yang Bapak jadikan sebagai rujukan untuk menilai mahasiswa. Ada UAS, ada UTS, ada tugas, dan ada absensi kehadiran. Karena dalam keadaan daring maka ini semuanya dianggap tiada dulu ya. Dan ini nanti berlaku ketika pada saat luring. Oke. Baik, Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan perkuliahan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, baik. Sampai sejauh ini, baik, dari pemaparan tadi tentang landasan, kemudian pengertian,
peranan dan kedudukan PAI. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, itu terkait masalah dasar hukum ya. Itu terkait masalah apa bahasanya? Dasar di mana pembelajaran PA itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan di dalam dasar ideal, dasar konstitusional dan dasar operasional. Dan memang lembaga pendidikan itu wajib mengikuti aturan itu. Bisa-bisa akan dicabut izin operasionalnya kalau tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah atau negara itu. SD, SMP, SMA semuanya wajib memasukkan mata kuliah pendidikan agama Islam ya. Maka kita waktu SMP dulu belajar PAI kan, masih ingat guru agamanya. Waktu SMA juga ada pelajaran PAI juga gitu kan. Ya karena sekolah harus taat kepada aturan. Harus ada PPKN-nya ya, ikutin semua. Mau STM juga ada PPKN-nya. STM juga ada pendidikan agamanya. Ya, kemudian kalau di UIN karena memang itu adalah bagian daripada Kemenag, Kementerian Agama, maka secara otomatis loh, bukan hanya 1 semester saja pendidikan agama itu. Tapi keseluruhannya semuanya itu adalah bagian agama. Tapi di UIN juga ada Fakultas Kedokteran sekarang. Tidak mau ketinggalan dengan di UI, di ITB, di mana ya. UIN sudah ada Fakultas Kedokteran yang memang di dalam Fakultas Kedokteran juga berlaku tadi tentang masalah sistem pendidikan nasional. Ada mata pelajaran, mata kuliah PAI yang wajib diajarkan juga begitu. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak kira ini dasar hukum tinggal dipelajari ya, dibaca kembali, dihafalkan bila perlu nanti pas saat UTS itu keluar soalnya sudah paham. Begitu ya. Mari kita tutup sama-sama akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak.